ini tuh bahasa Jepang, bahasa Thailand, bahasa Kan belum ada. Itu Kan dikemanain? Anda nanyakan bahasa apa Nabi Adam memakai, kan gitu? Iya, iya. Sementara kan itu kan bahasanya itu kan banyak sih yang di dunia ini. Emangnya waktu zaman Adam sudah banyak bahasa gitu? Mau tanya dulu saya. Emangnya waktu zaman Adam udah banyak bahasa? Ya, kalau benar itu bahasa Arab, kenapa nggak di dunia ini bahasa Arab aja? Nah, karena perkembangan zaman, Pak, gimana sih? Manusia itu ya diciptakan bersuku-suku, beragam-agam, memakai bahasa sendiri. Mereka bisa bikin bahasa. Lalu Nabi Adam bahasanya apa? Ya, karena Nabi Adam dari surga, penghuni surga berbahasa Arab, maka Adam pakai bahasa Arab. Tuh. Kenapa nggak di dunia ini semua seluruh dunia bahasa Arab? Seperti Bapak aja nggak bahasanya bahasa Arab. Loh, dunia itu berkembang, Pak. Ya, berkembang bahasa tuh berkembang gitu. Bisa dibikin manusia. Oke? Itu pertanyaan masalah tuh bahasa. Nih ya, bentar. Nah, nih, lihat ke layar ya. Ya, baik. Karena pulpen saya inilah Kristen ini kalau nggak ditunjukkan tulisannya dianggap ngibul nanti. Cintailah Arab karena 3 hal. Oke? Iya. Karena saya orang Arab, kata Nabi. Karena Al-Quran berbahasa Arab dan bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Kenapa? Makanya saya bilang Adam turun dari surga. Artinya apa? Ketika dia di bumi, dia memakai bahasa Arab. Dari mana mereka tahu bahasanya bahasa Arab kan itu yang Bapak tunjukkan sementara itu banyaknya bahasa. Iya. Itu gini. diakui Saya tanya balik di tempat Bapak. Bagaimana yang dengan negara lain dulu yang sama tidak Bapak diakui nih. bahasanya begituan? Waktu zaman Nabi Adam udah banyakkah bahasa? Tidak, tapi seperti nah, makanya itu bahasa Arab. Ya kalaunya saya akan menjawab pakai dalil bahasa Arab tuh Nabi Adam karena dia dari surga diturunkan ke bumi. Itu versi Islam. Ini jangan di sini. Semua nyangkut apa yang kau pegang. Nyangkut apa yang kau pegang. Ini bereskan. Gitu. Ini bereskan. Oke. Bereskan Bang. Dek. Dia mau siapin. Ya. Nggak ada bahasa lain. Bawa sapu dari Saya sih kurang yakin juga itu bahwasannya itu bahasanya bahasa Arab. Ya kan yang penting saya memaparkan kepada Anda, Pak, ada datanya, ada dalilnya, kan kayak gitu. Ada ilmiahnya. Nggak ngomong sembarangan. Itulah saya, Pak. Ketika Anda mana buktinya saya tampilkan, kan buktinya di hadis Nabi. Kayak gitu. Sekarang saya boleh bertanya, Bapak? Boleh. Oke, Pak. Selagi saya bisa jawab, saya jawab ya. Iya. Ya. Anda Kristen? Ini simpan. Iya. Pak, adakah Yesus memerintahkan untuk jadi Kristen? Sapunya jangan kayak gitu nanti terinjak. Merintahkan untuk jadi Kristen. Kalau itu Jangan tidur sapunya. sepertinya kurang paham saya itu kalau itu saya nggak kurang ngerti kayak gitu. Lah, terus Anda berasal Anda Kristen kan gitu? Iya. Siapa yang nyuruh Anda jadi Kristen? Ada nggak Yesus memerintahkan Anda jadi Kristen? Ya nggak ada sih. Ya, kan namanya pun agama itu kan sudah turunnya dari orang tua.
Oh, nggak ada. Kalau Yesus sendiri nggak ada menyuruh Kristen, ngapain Anda jadi Kristen? Aneh Bapak ini. Tapi udah dari orang tua. Berarti Anda cuma ikut-ikutan gitu jadi Kristen? Iya, ya sama dengan Anda. Siapa yang menyuruh cuma Anda jadi ikut-ikutan Muslim? belajar? Pak, saya jadi Muslim itu belajar. Nah, karena Belajar. karena Bapak seorang ustadz. Coba kalau saya jadi pendeta, mungkin saya belajar. Jadi kayak gitu Pak, belajar saya. Kalaunya iman itu nggak bisa kita mengandalkan ikut-ikutan saja, imani saja dari orang tua, nggak bisa. Bisa. Kalau Anda kan udah tahu tuh, Yesus kagak pernah menyuruh Anda jadi Kristen. Tokoh utama dalam kekristenan adalah Yesus. Iya. Gitu Pak. Yesus. Nah Iya. sekarang Anda tahu sendiri, Yesus tidak pernah memerintahkan untuk jadi Kristen. Lalu ngapain Anda jadi Kristen? Jadi saya harus jadi apa? Baik, jadi yang dikatakan oleh Yesus adalah seperti apa? Maka percayalah kepada Dia. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Akui Dia bahwa Dia adalah Nabi, dan akui kita menyembah Tuhannya Yesus. Kayak gitu. Kalau udah tahunya Pak, berarti lebih tahu lagi Bapak dapat ketimbang saya. Ya iya, makanya. Makanya saya lebih tahu daripada Anda, Pak. Saya kasih jelas sama Anda. Maka dari itu makin kuat saya dalam Islam, karena saya tahu kitab Anda. Sudahlah, gini aja. Kalaupun kita bahas-bahas tentang, kita sama-sama mempercayai agama negara luar, bukan negara agama sendiri. Iya kan? Lanjut. Jadi kalaupun kita bahas itu di zaman dulu, terkecuali kayak contohnya kalau ada agama baru, mungkin saya masuk. Ini agama sama-sama lama punya, misalnya produk-produk lama punya, kurang lebih seperti itu. Gini Pak, ya Jadi kalau kita beriman bahas itu itu jangan kan, dari katanya. Iya, kalau kita bahas pun itu di zaman yang dulu katanya kan saya kan dalam situ kan belum saya lahir, sama seperti Ya, iya. Bapak. Katanya Nabi Adam begini katanya, tapi kan Anda kan Bapak Ustadz kan belum lahir pada zaman Nabi, ya toh? Ya, gini Pak, Nabi itu Iya. ada meninggalkan kitab, maka itulah petunjuknya, bukan Meninggalkan ikut-ikutan kitab. orang tua. Iya, Iya, ada jadi dia mewariskan kitab suci. Sementara Bapak lahirnya dari orang tua, tanpa orang tua Bapak nggak lahir. Bapak dari mana asalnya kalau nggak dari orang tua? Seperti itulah agama itu. Jadi saya pun dapatnya dari orang tua. Tanpa orang tua saya tak kena ada di muka bumi ini. Oke. Gini Pak, setiap agama Iya. itu ada petunjuknya. Ya, Benar. ada petunjuknya. Benar. Iya. Nah, petunjuk itulah yang kita ikuti. Bagaimana kita mengetahui bagaimana Tuhan kita yang diajarkan oleh para Petunjuk nabi, itu nggak kan bisa imani saja. Nggak bisa. Jadi harus bagaimana? Ya Gini, semuanya Pak, saya mau mengimani, tapi tanya. kan bukan berarti kan Pak. iman itu kan bukan berarti dilengketkan seperti lengket baju. Pak, saya mau tanya kalau kayak gitu. Iya, Kalau boleh. Anda kalau Anda Kristen ikut orang tua, kalau orang Iya. tua Anda perampok, Anda juga perampok gitu. Anda sih gimana sih? Kan? Ah, Nggak bisa kita ikut-ikutan aja Pak, nggak bisa. Artinya enak di lu, tak enak di gua. Yang begitu giliran rampok kenanya di gua. Nah makanya Anda Kristen karena Jangan. orang tua kata Anda. Kalau orang tua Anda Iya. perampok, Anda juga perampok gitu. Janganlah pula bagian kerampoknya Ya, dikenakan makanya.
Makanya. Kalau giliran yang enaknya di ustad. Kan kayak gitu sudah saya bilang, nggak bisa ikut-ikutan orang tua aja. Perlihatkan apa yang dipelajari di kitab sucinya. Tapi sudah dipelajarinya sesuai dia didikan orang tua ya seperti itu ya. Kita kan hanya sebatas agamanya begitu-begitu aja. Tapi bukan berarti seperti kayak bapak kan sudah mendalami. Ya saya kan hanya sebatas yang begituan. Karena kan bapak kan sudah kejuruannya bagian itu. Saya bukan kejuruannya bagian itu. Ya mungkin yang mana sebatas saya jawab aja, mana yang saya pengetahuan sedikit, ya walaupun sedikit ya penting nggak bisa saya jawab. Kalau kayak macam bapak kan artinya gini, mana pun pertanyaan itu bapak selalu bisa jawab karena bapak sudah bapak pelajari. Nah kalau masalah yang seperti itu, ya memang kita dari orang tuanya kita dapat agama itu sama seperti bapak. Bapak pun dari orang tuanya bapak dapat itu. Pak, Anda tahu saya belajar dan mempelajari. Tidakkah Anda mau juga belajar gitu? Nggak ikut-ikutan? Seharusnya saya menjadi contoh Anda gitu. Saya mau belajar kitab Anda. Mau saya belajar. Gitu. Maka dari itu Anda belajarlah juga gitu. Jangan cuma ikut-ikutan. Wah, kalau belajar gitu yang kapan gua bisa dapat kerjanya kayak gitu? Malas. Bukan masalah malas. Apa pula? Agama bagaimana mau dibikin malas? Ya sekedarnya aja kalau masalah agama karena bukan bagian dia. Ya sama kalau bapak pun contohnya bapak bagian agama nih, iya kan? Nah tiba-tiba bapak disuruh bagian bangun itu gini. Manalah pula mungkin bapak bisa? Yang mana bapak bisa bangun ya bapak bangun gitu aja. Sementara bapak bagian agama kan? Jadi kayak gimana tuh? Belajar intinya. Iya, oke, baik, belajar. Seperti topik apa yang harus saya pelajari? Ya, pertama buka kitab Anda. Apa yang disampaikan oleh Yesus? Coba saya sampaikan kepada Anda, Pak ya. Nih, kayak gini. Saya mau tanya Anda. Yesus menyuruh menyembah siapa? Yesus menyuruh menyembah kepada siapa? Nggak ada yang saya disuruh situ nggak ada. Cuman yang bagi siapa yang mau percaya aja. Kalau nggak percaya Yesus. Ya tinggalkan. Kalau percaya ya. Ini ajaran Yesus, Pak. Sujud. Ajaran Yesus. Ada tertulis. Kata Yesus ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan mana di situ Allah Allahmu. Nih, ya terserah. Ayo, Anda menyembah siapa? Anda menyembah siapa? Ya kalau udah seperti itunya, apanya kategorinya ya kayak gitu aja, ya, seperti itu. Ya saya Anda harus menyembah jawab siapa apa? hari ini? Anda menyembah apa hari ini? Ya berkebetulan kalau ya besoknya hari Minggu ya ke gereja mungkin. Waduh, parah Pak. Bapak nggak dapat pendidikan agama rupanya. Aduh, belajar Pak, belajar. Ya. Belajar, jangan dibohongi, jangan mau dibohong-bohongi pendeta aja. Belajar, kitabnya ada Pak. Kalau anda mau tanya silahkan tanya kepada saya gitu. Bohong itu kan dosa tahu. Ya iya, kayak gimana ajaran Yesus, kayak gimana ajaran Islam, silahkan tanya aja dah kalau gitu. Anda nggak akan bisa menjelaskan karena Anda nggak ada pendidikan agamanya sepertinya. Mohon maaf, saya tidak merendahkan Anda, tidak gitu ya Pak ya. Siapkan itu Tapi deh. ya semua ya semua orang itu wajib belajar gitu. Apalagi tentang masalah agama. Dengan seusia beginian, bagaimana mau pelajari? Bapak kan seusia masih bisa dikatakan 17 tahun ke atas. Kalau saya kan sudah 50 ke atas. Begini, mau pelajarinya kayak gitu.
Nggak ada Pak, yang namanya telat belajar nggak ada. Mau dibereskan, Mak. Ya mata udah rabu. Apalah mau dipelajari Beli. mata harus pakai kacamata. Apa yang mau dibereskan? Belilah kacamatanya, kan gitu. Apa? Bukan biar selesai. Kalau bapaknya ngeyel melulu kan nggak bakal bisa belajar. Enak kali, mau yang sapu. Bukan nggak mau belajar. Bapak, sorry, mohon maaf, itu ada Iya, suara iya. anak nanti malah kena ini saya live-nya. Oh, ya Pelanggaran. udahlah. Namanya pelanggaran ya, tapi bukan berarti saya merokok loh, saya nggak ada merokok. Enggak. Hmm. Jadi kayak gitu. Iya, penting aku senang sama Bapak, sama artinya gini, memang saya di TikTok ini, saya beridola juga sama Bapak, karena Bapak artinya bertanya kayaknya mengambil ilmu juga Bapak, sepertinya. Jadi memang jujur, saya bolak-balik saya mau naik sama Pak, tapi Bapak tidak hiraukan, tapi itu tidak masalah. Ini malam ini kayaknya saya bahagia nengok Pak Ustadz gitu. Saya senang nengok Pak Makasih Pak Ustadz. ya. Iya. Banyak belajar gitu. Artinya mudah-mudahan Bapak dapat pintu surga nanti kelak. Amin. Mudah-mudahan Bapak mendapat Ya. hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Pak. Amin. Makasih ya. Dan juga Bapak ganteng orangnya. Oke Pak, selamat malam.